Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini di hari Senin tanggal 20 berapa hari ini? 28 ya? 28 Januari 2019. Waduh, sudah akhir bulan lagi ini. Oke, selamat pagi. Kembali kami Sapa Sultan menyapa Anda di pagi ini tentu dengan informasi dan inspirasi untuk Anda. Nah, pagi ini saudara, saya akan mengajak Anda untuk mengulas satu topik yang menarik sekali karena ini juga berhubungan dengan tahun politik di mana April nanti kita akan memilih calon legislatif. Nah, ini akan bermanfaat sekali untuk Anda mungkin yang sedang menyaksikan Kompas TV pagi ini dan memang menjadi seorang calon legislatif, kandidat caleg begitu. Ini kita akan membahas sebuah buku, Strategi Caleg Sukses. Wah, tapi tidak hanya untuk Anda yang memang menjadi caleg, ada juga yang calon pemilih yang akan memilih caleg, mungkin bisa nanti mendapat bocoran seperti apa sih sebenarnya calon-calon caleg yang bagus untuk dipilih. Nah, saya sudah kedatangan tamu, seorang akademisi yang bergerak di bidang komunikasi politik yang juga menulis buku ini. Ada Bapak Firdaus Muhammad. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Firdaus, ini rekan kami ini sering sekali datang ke Kompas TV berbagi dengan kita. Sekali ini datang dengan bukunya. Nah, Strategi Caleg Sukses. Apa sih latar belakang yang membuat atau mendorong Pak Firdaus menulis buku ini, Pak? Ya, latar belakang pertama itu adalah seringnya saya diundang oleh beberapa partai untuk memberi pembekalan pada caleg-caleg sejumlah partai. Nah, apa yang dirasakan dari pembekalan caleg itu terkait dengan kesiapan dari para caleg, terutama yang baru. Ternyata mereka sangat butuh katakanlah bimbingan, arahan-arahan bagaimana sebenarnya masuk ke gelanggang politik. Nah, karena itu saya fokuskan di buku ini buku yang juga memberi muatan motivator. Jadi politisi yang mungkin setengah-setengah atau justru yang motivasi awalnya itu banyak yang sebenarnya juga disorientasi. Maksudnya ketika mereka menjadi caleg tidak memikirkan bagaimana cara memasarkan diri, bagaimana cara untuk bisa sukses, bagaimana fungsi dan tugasnya menjadi anggota legislatif itu belum dipahami secara maksimal. Nah, untuk itu bagi saya buku ini harus dihadirkan, apalagi di tahun politik seperti ini. Anda bisa bayangkan misalnya kalau di provinsi itu ada 1.300 lebih. Ya, ada 1.300 caleg provinsi yang memperebutkan Sulawesi Selatan ya. Lebih 1.000 memperebutkan 85 kursi. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Jadi ada 1.200 yang akan gagal. Karena memang semua partai ada yang mendorong kadernya untuk memperebutkan kursi itu, ada juga yang justru memang tidak memenuhi. Jadi ada di daerah-daerah tertentu partai sendiri belum siap sepenuhnya untuk memenuhi kuota yang diberikan oleh aturan-aturan dari KPU. Nah, buku ini bicara mulai dari hal yang sangat terpenting, yaitu tentang figur, bagaimana membangun ketokohan politisi. Dalam hal ini bagaimana membangun personal branding. Bagaimana orang seringkali itu lebih mengandalkan pada retorika, bagaimana dia bicara, padahal yang banyak mempengaruhi dalam proses komunikasi itu adalah yang nonverbal, apa yang tidak diucapkan. Nah, maksudnya di dalamnya ini soal bagaimana fashion, cara berpakaian itu. Misalnya sekarang ini kalau kita pakai baju kaos misalnya dengan lengan pendek, itu memberi kesan yang sangat beda dengan penampilan baju seperti ini. Nah, kemeja, tampilan saya dengan Anda kalau kita berganti baju tentu juga cara pandangnya beda. Nah, betapa berpengaruhnya soal branding melalui pakaian. Nah, dan pakaian juga, jadi mereka memang harus sadar fashion, bagaimana menempatkan mulai dari cara berpakaian, menyesuaikan juga kondisi
di mana dia berpakaian seperti itu. Kan kita ada acara pesta misalnya, ada acara ketika mereka belusukan, sosialisasi, harus menyesuaikan pakaian. Pakaian siang, pakaian malam, pakaian di kota, pakaian di desa, itu harus mereka memiliki konsultan yang bisa misalnya ini kostum yang Anda harus gunakan, atau ini kostum sudah terlalu sering Anda pakai. Baik, ini termasuk ke dalam strategi pencitraan caleg itu sendiri ya. Jadi dalam buku ini saudara ada beberapa strategi, ada 4 yang saya hitung di sini, dan strategi pertama itu tentang pencitraan, personal branding itu masuk di situ. Lalu caleg yang berkualitas itu kan kita juga harus tahu apa dalam isi kepalanya, begitu. Apa yang bisa dilakukan seorang caleg agar dia bisa sukses? Misalnya dia bagaimana dia bisa mengcounter isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Nah, di buku ini kan saya membatasi saja hanya 4. Pertama, pencitraan caleg, ini terkait dengan mengolah ketokohan, lalu kemudian merancang isu. Nah, jadi bagaimana dia mengelola isu dan merancang program. Karena kadangkala juga ada caleg yang miskin program. Waduh. Karena memang kan yang mereka harus bahasakan adalah pada fungsinya, fungsi budgeting, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Itu agak susah untuk dibahasakan ke masyarakat. Ya, ini bukan seperti kepala daerah. Nah, betul. Jadi kadang ada caleg yang mengelola isu, tapi isu yang dijual adalah isu eksekutif. Ya. Bagaimana kalau dia terpilih akan membangun jalan, membangun infrastruktur, memenuhi kebutuhan masyarakat, padahal itu kan bukan kewenangannya. Nah, sekarang bagaimana merancang isu itu? Nah, termasuk pemanfaatan dari media sosial, media mainstream dan media sosial. Nah, terpenting dari itu terkait dengan isu ini adalah bagaimana memetakan isu. Nah, jadi isu-isu apa yang tepat disampaikan dan kapan dan di mana dia bicara. Jadi mulai tadi dari segi penampilan, lalu kemudian bagaimana dia bicara dan apa yang dia bicarakan, cara bicaranya dari retorikanya. Nah, kemudian kadang juga caleg itu karena misalnya sudah ada dapil, daerah-daerah pemilihan yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau dapil 1 wilayahnya ini, lalu kemudian ada lagi dapil 2 wilayahnya ini. Tentu saja caleg tidak semuanya basisnya di dapilnya masing-masing. Jadi kadangkala ada yang domisilinya di Makassar, tapi karena dia di provinsi dan bukan di dapil Makassar, lalu kemudian di daerah. Nah, bagaimana ketika dia misalnya bukan di wilayah Maros, dia tidak punya basis di daerah baru yang merupakan wilayah dapilnya, atau misalnya Goa, kemudian jadi Ponto, Takalar, jadi Ponto. Kalau bukan wilayahnya itu, bagaimana kemudian mereka memetakan basis-basisnya? Ya, tentu saja tidak ada yang caleg yang sama sekali tidak punya basis. Setidak-tidaknya mereka bisa membangun basis-basis melalui penguatan jaringan politik. Nah, seringkali kegagalan itu dirasakan caleg karena dia tidak bisa memetakan basis-basisnya. Jadi kalau wilayah itu kan pasti kita bisa identifikasi bahwa wilayah ini saya dominan. Nah, berapa suara yang harus saya dapatkan? Kalau untuk kabupaten kota mungkin hanya sekitar 5.000 misalkan ya. Kalau untuk Makassar 5.000 sampai 6.000 yang aman. Nah, wilayah mana yang Anda bisa kuasai, fokus di situ. Jangan mencoba menjangkau keseluruhannya. Jangan sampai justru basis utama Anda itu justru diserobot oleh lawan politik. Nah, jadi ini memetakan basis, lalu kemudian merawat basis. Oke, memetakan basis dan kita harus memetakan dulu kemudian bagaimana memaksimalkan pergerakan-pergerakan di basis-basis. Oke, karena tidak semua caleg ini beruntung mendapatkan dapil dengan sesuai basis utamanya, begitu. Oke, masih banyak yang bisa kita bahas dalam buku Strategi Caleg Sukses ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
tipologi pemilih sedikitnya ada 3. Pertama, pemilih yang memilih Anda. Kedua, pemilih yang memilih lawan Anda. Ketiga, pemilih mengambang. Mungkin memilih Anda, mungkin juga memilih lawan Anda, atau justru menjadi golput. Untuk golongan yang ketiga, ini yang cukup sulit dibidik. Setidaknya ini nih yang ditulis dalam buku Strategi Caleg Sukses. Nah, ini ada bocoran tadi saya berikan untuk pemirsa di rumah. Jadi betul, memang ternyata ada 3 tipologi pemilih, Ya, Pak Firdaus. ini saya menyederhanakan saja, karena sebenarnya juga kan ada tipologi lain, ada pemilih rational choice, ada emotional choice. Oke. Tetapi kalau di sini saya sederhanakan saja bahasanya, bahwa logikanya itu pemilih itu memilih saya atau memilih Anda, atau dia mesti mengambang. Nah, kita lihat misalnya, taruhlah untuk konteks pemilihan presiden. Itu ada pemilih presentasinya untuk Jokowi Ma'ruf Amin sekian persentasenya, lalu kemudian Prabowo Sandi sekian persentasenya, lalu kemudian ada juga masa mengambang, Swing voters, swing ini ya. voters, betul. Nah, jadi masa mengambang ini memilih saya atau memilih Anda, atau justru memilih untuk tidak memilih, Iya. golput. Nah, sementara diprediksi angka golput itu bisa cukup tinggi. Nah, sekarang problem caleg itu adalah karena serentak dengan pemilihan presiden, maka yang mendominasi itu presiden, pemilihan presiden. Sehingga isu caleg ini sedikit tenggelam. Nah, Anda bisa bayangkan ketika nanti di TPS itu ada 5 surat suara yang harus diisi untuk presiden, untuk DPD, untuk DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Nah, taruhlah untuk 3 jenjang DPR ini, DPR DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Bagaimana caleg yang 1000 lebih untuk tingkat provinsi misalnya, itu dia harus meyakinkan calon pemilihnya untuk memilih dia. Nama partainya dikenal, nomor urutnya dan namanya. Nah, untuk menggiring pemilih ke arah situ itu tidak gampang. Meskipun kita melihatnya sederhana, bisa saja nanti masyarakat ketika sudah masuk di bilik suara, lalu kemudian membuka kotak suara, bisa saja kebingungan. Nah, jadi saya kira caleg itu bukan hanya bagaimana dia bersosialisasi, tetapi harus juga memberi simulasi bagaimana ketika di bilik suara nanti masyarakat itu akan, calon pemilih itu akan bisa mengidentifikasi nama partainya, nama orangnya beserta nomor urutnya, karena kan tidak ada foto. Nah, di tengah kebingungan sebagian pemilih nanti menentukan pilihan dengan disodorkan 5 kotak suara. Nah, jadi sekarang ini bagaimana supaya orang itu memilih saya dan tidak memilih Anda, dan saya pertahankan supaya bagaimana tidak memilih Anda. Nah, tentu saya harus merawat ketokohan saya, karena bisa saja Anda justru memiliki daya pesona yang lebih dibanding saya. Nah, apalagi misalnya caleg-caleg baru itu tentu saja lebih potensial, jadi tidak ada garansi bagi petahana. Dan kita saksikan ketika ada pelantikan anggota legislatif, itu didominasi oleh caleg-caleg baru yang kemudian terpilih menjadi anggota legislatif baru yang dilantik. Oke, ini ternyata persaingan antara caleg petahana dan juga caleg baru. Ini tidak seperti pemilihan kepala daerah begitu. Orang biasanya mengatakan bahwa calon kepala daerah yang petahana itu biasanya lebih unggul daripada si penantang begitu. Tapi sepertinya kalau menurut penuturan Pak Firdaus ini cukup berbeda. Ini kok bisa caleg baru ini lebih berpotensi? Begini, karena yang lama itu kadangkala sulit mensosialisasikan diri terkait dengan prestasi kerjanya. Kalau kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu bisa diketahui tingkat keberhasilannya, dirasakan langsung masyarakat. Masyarakat bisa mengidentifikasi, menilai bahwa pemimpin kita ini berhasil atau tidak. Tapi kalau anggota legislatif, karena dia jumlahnya banyak, masyarakat kadang tidak bisa mengidentifikasi bahwa selama Anda duduk di DPR, apa kontribusi Anda. Nah, meskipun banyak aturan-aturan yang dilahirkan, undang-undang yang diproduk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak, tetapi masyarakat mungkin tidak sampai informasi itu ya. Masyarakat kadang menilainya, Anda dulu menjanjikan kepada kami seperti ini, menjanjikan itu. Belum ada yang Anda buktikan, Anda lakukan, sekarang datang lagi berjanji. Nah, akhirnya masyarakat tidak percaya kepada dia, lalu kemudian masyarakat
ada calon baru yang kemudian memberi tawaran-tawaran, masyarakat itu berharap ada ekspektasi kalau yang baru ini lebih bisa mengakomodir bisa mengakomodir aspirasi mereka dibanding yang lama. Yang lama itu tidak berbuat apa-apa untuk kami. Padahal sebenarnya di fungsi legislasinya dia berkontribusi, dia sangat vokal ketika di ruang sidang, tetapi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beda kalau bupati, beda kalau wali kota itu. Oke, jadi memang ini edukasi juga sih sebenarnya untuk di masyarakat, bahwasanya caleg itu ketika dia terpilih atau duduk nanti di kursi DPRD atau DPR nanti, sebenarnya mereka itu kuat bekerjanya itu ketika mereka bekerja per fraksi, tergantung nanti di fraksi apa mereka bekerja. Sekali lagi, kalau misalnya caleg yang Anda pilih memang betul-betul bisa dipercayakan, maka nanti bisa dilihat sebenarnya seberapa vokal dia memperjuangkan aspirasi si konstituennya, begitu. Nah, Pak, ini juga sebenarnya apakah boleh dibilang strategi atau gambling begitu? Tentang nomor urut, ini kan nomor urut sebenarnya keputusan partai atau bagaimana begitu? Nah, apakah ini mempengaruhi potensi caleg keterpilihannya begitu? Dalam sistem pemilihan ini, itu kan sistemnya adalah suara partai, perolehan suara partai. Misalnya caleg semua partai, caleg partai itu nanti akan dikalkulasi, dihitung secara keseluruhan berapa perolehan suara kursi partai ini. Dalam satu partai itu dihitung berapa perolehan kursi keseluruhannya, apakah dia mendapatkan kursi atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi, ternyata ketika dikumpul keseluruhan suara dari raihan para caleg, lalu kemudian dilihat bahwa oleh KPU menilai bahwa ini bisa mendapatkan 1 kursi atau 2 kursi, nah, itu nanti yang dipilih adalah yang terbanyak suaranya, bukan berdasarkan nomor urut. Nah, itu. Nah, tetapi tetap saja nomor urut 1, 2, yang banyak dipilih orang itu adalah nomor 1 atau sekali nomor buntut. Atau ada tentu yang diuntungkan dari nomor urut misalnya presiden. Nomor urut 1 bisa diuntungkan, nomor urut 2 bisa diuntungkan. Maksudnya caleg yang nomor 1. Dulu misalnya ketika SBY itu karena pencitraan SBY yang luar biasa waktu itu, sehingga orang dari partai lain pun yang sama nomor urutnya dengan Pak SBY, misalnya kalau nggak salah dulu itu nomor 4, SBY JK itu nomor 4, sehingga caleg yang dari partai di luar Demokrat pun itu ketimbang keuntungan dengan nomor urut itu. Karena masyarakat gitu ya, masyarakat itu dalam ingatannya nomor 1, nomor 2, dulu kan 1, 2, 3, 4 misalnya. Jadi turunan, apalagi ini bersamaan. Jadi di kepala orang itu nomor 1 atau nomor 2. Bisa saja nanti spekulasinya itu di caleg. Kalau pemilih yang tidak mau pusing, disamaratakan saja semua nomornya. Iya, karena kan kita tidak yakin bahwa masyarakat itu bisa menentukan pilihan secara tepat ketika di TPS. Baik. Nah, saudara, karena waktu kita terbatas, ini sayang sekali saya masih mau sebenarnya melanjutkan perbincangan mengenai strategi caleg sukses ini. Namun sekali lagi durasi kita harus membatasi. Nah, terakhir Ustaz, ini apa nih pesan terakhirnya untuk para caleg dan di mana sih bisa mendapatkan buku strategi caleg sukses ini? Salah satu bagian pesan dari buku ini yaitu bagaimana hemat finansial, termasuk pesan untuk tidak melakukan money politik. Jadi finansial tidak bisa orang masuk di gelanggang politik kalau minus finansial, tetapi kalau mengandalkan money politik itu justru merusak sistem demokrasi, sehingga saya merekomendasikan untuk tidak melakukan money politik. Karena kalau melakukan money politik, tentu resikonya nanti pasca pemilihan itu berat sekali bagi yang bersangkutan, baik yang terpilih apalagi yang tidak terpilih. Lalu di mana bisa mendapatkan buku ini? Kalau untuk mendapatkan, karena buku ini dicetak terbatas, itu sementara saya distribusi sendiri. Jumlahnya sangat terbatas.
Mungkin bisa dihubungi di Silakan. 0813 69 188 735. Diulangi sekali lagi. 0813 69 188 735. Itu nomor pribadi saya. Oke, terima kasih untuk Bapak Firdaus Oke, Muhammad terima kasih. telah berbagi inspirasi bersama kami. Dan saudara, demikianlah jumpa kami di Sapa Sulsel pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.